Historia, Historia, Historia. Halo guys, balik lagi di pembelajaran sejarah Indonesia online. Nah, setelah minggu kemarin kita udah ngebahas tuh tentang lahirnya kolonialisme dan juga imperialisme, apa aja sih faktor-faktor yang melatar belakanginya. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan ngebahas nih, kenapa sih kok bisa kolonialisme dan imperialisme itu masuk ke Indonesia? Tentunya hal tersebut itu tidak akan lepas dari adanya sebuah ekspedisi atau pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa. So, ikutin terus videonya sampai akhir. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, Ibu akan jelaskan dulu nih, bagian-bagian apa aja yang bakal kita bahas. Yang pertama itu mengenai pelayaran dari bangsa Portugis. Yang kedua adalah pelayaran bangsa Spanyol, yang ketiga pelayaran bangsa Belanda, dan yang keempat itu ada pelayaran bangsa Inggris. Nah, tentunya pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melakukan perburuan mutiara dari timur atau Kepulauan Rempah-Rempah. Oke, materi pertama akan dimulai dari ekspedisi bangsa Portugis. Pada tahun 1486, Raja Portugal yaitu Manuel I memerintahkan Bartolomeus Dias untuk mencari Kepulauan Rempah-Rempah. Kemudian, Bartolomeus Dias ini berlayar menyusuri pantai Afrika dengan tujuannya yaitu India. Nah, kalian juga bisa lihat di peta di samping, kalau Bartolomeus Dias itu dia berangkat dari Portugal menuju ke arah selatan. Nah, tapi ternyata Bartolomeus Dias itu nggak nyampe ke India karena di ujung selatan Afrika, di sebuah tanjung, dia itu kehalang sama badai besar yang menyebabkan perjalanannya itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, akhirnya pada tahun 1488, Bartolomeus Dias ini memilih untuk kembali ke negaranya. Tapi, meskipun gagal mencapai India, nah ekspedisi dari seorang Bartolomeus Dias ini ketika ia berhasil menemukan jalur baru menuju Hindia Timur, itu diberikan penghargaan. Kemudian, sebagai peringatan juga atas keberhasilan dari ekspedisi Bartolomeus Dias untuk sampai ke sebuah tanjung di ujung selatan Afrika, akhirnya orang-orang Portugis tuh menyebut tanjung tersebut sebagai Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan. Setelah ekspedisi yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias untuk mencari Kepulauan Rempah-Rempah itu belum berhasil, pada tahun 1497, kembali Raja Portugis ini mengirim sebuah ekspedisi lanjutan untuk menuju ke Hindia Timur, di bawah pimpinan Vasco da Gama. Kalian bisa lihat di peta kalau ternyata jalur yang ditempuh oleh Vasco da Gama ini sama dengan jalur yang pernah dilalui oleh Bartolomeus Dias, yaitu dengan menyusuri pantai Afrika. Bedanya, ternyata Vasco da Gama ini berhasil melalui Tanjung Harapan. Akhirnya, pada tahun 1498, Vasco da Gama ini berhasil mendarat di Calicut, India, yang pada masa itu terkenal sebagai kota dagang. Bahkan nih, di daerah Goa, India, nah Vasco da Gama itu berhasil mendirikan sebuah kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Lalu atas kesuksesannya untuk ekspedisi ini, maka Vasco da Gama diangkat sebagai penguasa di Goa oleh Raja Portugis atas nama pemerintahan Portugis. Ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa Portugis untuk menemukan Kepulauan Rempah-Rempah itu nggak cuma sampai pelayaran Vasco da Gama aja, karena ternyata ada seorang pelaut Portugis lagi yang rupanya cukup memegang peranan penting dalam bidang pemerintahan. Nah, dia ini awalnya ketika tahun 1510 itu berhasil menaklukkan Goa di pantai barat India. Setelah itu, ketika cukup lama tinggal di India, ternyata orang-orang Portugis ini sadar kalau ternyata Kepulauan Rempah-Rempah yang mereka maksud itu bukan India. Karena India juga bukan negara penghasil rempah-rempah.
Akhirnya, setelah mendapatkan informasi tentang Malaka sebagai kota pusat perdagangan rempah-rempah, maka kemudian Alfonso Albuquerque ini mulai melirik Malaka tuh. Dia memerintahkan Diego Lopez de Sequeira untuk melakukan ekspedisi ke Malaka. Tapi, kedatangannya itu ternyata disambut dengan pengusiran, sehingga menyebabkan Alfonso Albuquerque ini harus turun tangan untuk melakukan serangan balasan ke Malaka. Pada tahun 1511, Alfonso Albuquerque ini berhasil menaklukkan Malaka. Tapi, setelah menguasai Malaka, ternyata orang-orang Portugis ini juga belum puas. Karena apa? Karena Malaka itu tidak memproduksi hasil perdagangan apapun. Malaka hanya sebuah emporium yang berfungsi sebagai pelabuhan transit bagi para pedagang di wilayah Asia. Karena tidak memperoleh yang mereka cari, kemudian orang-orang Portugis ini melanjutkan perjalanannya ke Maluku. Orang-orang Portugis ini kemudian sampai di Banda, sebuah wilayah yang dijadikan sebagai tempat pengumpulan rempah-rempah Maluku. Di Banda, orang-orang Portugis ini mendapatkan pala, cengkih, dan juga fuli. Kalau kalian masih ingat, nah, Portugis juga menjalin kerjasama perdagangan dan politik dengan kerajaan Ternate. Namun ternyata hubungan kerjasama ini tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan karena sebagian orang-orang Portugis itu memperlihatkan sikap tidak sopan dan secara terang-terangan melakukan kristenisasi terhadap kerajaan Islam tersebut. Ini ada hubungannya sama Portugis yang melakukan praktik imperialisme kuno, di mana imperialisme kuno itu kan berorientasi pada 3G, gold, glory, dan juga gospel. Pelayaran bangsa Spanyol. Pelayaran bangsa Spanyol ini dipelopori oleh seseorang bernama Christopher Columbus. Christopher Columbus mempunyai keyakinan yang berbeda dengan orang-orang Portugis. Makanya, Christopher Columbus itu berangkat dari pelabuhan Spanyol sekitar tanggal 3 Agustus tahun 1492 dari pelabuhan Spanyol menuju ke arah barat. Kalau orang-orang Portugis itu ke arah selatan, maka Christopher Columbus itu yakin kalau dia dapat menemukan rute terpendek ke arah timur dengan cara berlayar ke arah barat menyeberangi Atlantik. Melalui rute ini, dia sampai di sebuah tempat yang bernama Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Masih di tahun yang sama, sekitar tanggal 12 Oktober 1492, rombongan Columbus berhasil mendarat di Kepulauan Bahama, Amerika. Selain kedua pulau tersebut, rombongan Christopher Columbus juga berhasil menemukan pulau-pulau lainnya di Amerika, seperti Haiti, Dominika, Puerto Rico, Jamaika, Kuba, dan Honduras. Sampai akhir hayatnya, Columbus tetap meyakini kalau pulau-pulau yang disinggahinya adalah India. Oleh sebab itu, Columbus menamakan penduduk asli kawasan tersebut sebagai suku Indian, padahal itu merupakan suatu kekeliruan. Lalu pada tahun 1493, Columbus sampai kembali di Spanyol. Kedatangan Columbus dan rombongannya disambut dengan sukacita. Bahkan, dengan keberhasilannya mendarat di Kepulauan Bahama dan Haiti, Columbus diakui sebagai penemu daerah baru, yakni benua Amerika. Dapat dikatakan kalau orang-orang Portugis dan juga Spanyol ini merupakan pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudera untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di dunia timur. Melihat kedua negara Katolik ini selalu bersaing, kemudian akhirnya Paus Alexander VI yang pada saat itu menjabat sebagai pemimpin gereja Katolik harus turun tangan. Oleh karena itu, pada tanggal 4 Juni 1474,
diadakanlah sebuah kesepakatan yang kemudian Perjanjian Tordesillas. Isi dari Perjanjian Tordesillas ini sebenarnya adalah pembagian daerah di luar Eropa berkaitan dengan arah pelayaran antara Spanyol dan Portugis. Dalam perjanjian tersebut, Spanyol memiliki hak perdagangan dan pelayaran ke arah barat, sementara Portugis ke arah timur. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka para pedagang Portugis mulai mencari jalan berlayar ke arah timur untuk mencari rempah-rempah, sedangkan para pedagang Spanyol berlayar ke arah barat menuju benua Amerika. Misi mencari dunia timur yang kaya akan rempah-rempah ini ternyata tidak pernah pupus dari benak penguasa Spanyol. Hingga masa kekuasaan Charles V, tibalah saatnya untuk memulai kembali ekspedisi tersebut. Seorang pelaut ulung bernama Ferdinand Magellan lalu diutus untuk menemukan kepulauan rempah-rempah. Setelah berlayar mengarungi Samudra Pasifik menuju ke arah barat, pada tahun 1521, Ferdinand Magellan sampai di Pulau Guam. Setelah melanjutkan perjalanannya, Magellan kemudian tiba di Kepulauan Masava atau yang sekarang itu diberi nama Filipina. Kehadiran Ferdinand Magellan di Filipina ini ternyata ditentang oleh penduduk setempat, hingga Magellan terlibat pada sebuah pertempuran yang menyebabkan ia terbunuh. Tapi ternyata kematian Magellan ini tidak menghentikan misi pelayaran untuk mencari Kepulauan Maluku sebagai pusat rempah-rempah. Seorang kapten kapalnya, yaitu Juan Sebastian Elcano, kemudian melanjutkan pelayarannya menuju Maluku. Hingga pada tahun 1522, Sebastian Elcano akhirnya mendarat di Maluku. Setelah Spanyol tiba di Maluku, ternyata sudah terlebih dahulu ada bangsa Portugis yang mendarat di sana. Kehadiran Spanyol ini kemudian dianggap oleh Portugis merupakan sebuah ancaman atas hak monopolinya. Akibatnya, timbul pertentangan kembali antara Portugis dan Spanyol di Maluku. Kalau kalian masih ingat, Ibu pernah membahas juga ini di semester kemarin tentang Kesultanan Islam. Nah, pertentangan ini ternyata terjadi bersamaan dengan persaingan antara Sultan Ternate dan juga Sultan Tidore. Sultan Ternate kemudian bersekutu dengan Portugis. Sebaliknya, Sultan Tidore memilih bersekutu dengan Spanyol. Adanya pertentangan ini telah memaksa Paus kembali harus turun tangan. Kemudian, diadakanlah lagi sebuah perundingan yang menghasilkan Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Isinya yaitu pembagian wilayah kekuasaan. Kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai Kepulauan Filipina. Sementara wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brazil ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Setelah Portugis dan Spanyol berhasil melakukan penjelajahan samudra, selanjutnya giliran Belanda nih. Penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda ini berkaitan dengan situasi politik di Eropa pada abad ke-16. Ketika itu, di Eropa terjadi perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol. Perang ini merupakan perang kemerdekaan Belanda, karena sebelumnya Belanda merupakan wilayah kekuasaan Spanyol. Akibat dari perang ini, Belanda kehilangan pasokan rempah-rempah dari Spanyol dan Portugis yang pada saat itu berpusat di Lisabon. Akhirnya, orang-orang Belanda terpaksa harus mencari sendiri rempah-rempah dari Asia. Pelayaran bangsa Belanda ini dipelopori oleh Willem Barents. Pada tahun 1594, Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia penghasil rempah-rempah ini melalui daerah kutub utara. Karena keyakinannya bahwa bumi itu bulat, maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai pula di timur. Tapi ternyata karena Barents ini kurang mengenal medan, maka kemudian ia gagal melanjutkan penjelajahannya. Karena kapal yang ia kemudikan terjepit es, mengingat air di kutub utara itu sedang membeku pada saat itu. Lalu,
Berens ini berhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal dalam perjalanan. Karena kegagalan Willem Berens, maka kemudian pada tahun 1595, Belanda kembali mengirim sebuah ekspedisi ke Nusantara di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Armada tersebut sampai di Banten pada tahun 1596. Namun, karena rombongan Cornelis de Houtman ini dianggap memiliki perilaku yang kurang baik, oleh sebab itu mendapatkan penolakan dari warga Banten. Nah, akibat dari penolakan ini, kemudian rombongan Cornelis de Houtman harus meninggalkan Banten. Akhirnya mereka terpaksa kembali ke negeri asalnya, Belanda. Pada tahun selanjutnya setelah rombongan Cornelis de Houtman ini bertolak kembali ke Belanda, yaitu pada tahun 1598, ekspedisi kedua Belanda yang dipimpin oleh Heemskerk, Jacob van Eyck, dan Warming kemudian tiba di Banten. Berbeda dengan rombongan Cornelis de Houtman, ternyata rombongan kedua ini dapat disambut baik oleh penguasa Banten. Hal tersebut disebabkan karena situasi Banten yang baru saja mengalami kerugian akibat tindakan dari orang Portugis dan sikap bangsa Belanda yang sudah bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat Banten ini. Akhirnya yang menyebabkan mereka diterima di Banten. Di bawah pimpinan Jacob van Eyck, bangsa Belanda melanjutkan perjalanannya ke timur menuju Maluku. Pada tahun 1599, rombongan Jacob van Eyck ini sampai di Maluku. Sama dengan Banten, ternyata Maluku juga menyambut baik kedatangan Belanda, karena pada saat itu terjadi sebuah ketegangan antara Ternate terutama dan juga Portugis, maka kemudian Belanda seolah-olah menjadi penengah atas ketegangan tersebut. Dengan cara seperti itulah armada Belanda berhasil kembali ke negerinya dengan kapal-kapal yang syarat muatan rempah-rempah dan keuntungan yang besar. Pelayaran bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia ini dipicu oleh keberhasilan Portugis dan Spanyol. Armada Inggris yang pertama datang ke Indonesia dipimpin oleh Francis Drake pada tahun 1579. Dengan mengikuti rute yang dilalui oleh Ferdinand Magellan, kemudian armada ini berhasil mencapai Ternate. Berbeda dengan negara-negara sebelumnya, ekspedisi Inggris untuk menguasai perdagangan di Asia ini bukan disponsori oleh pemerintah langsung, melainkan oleh persekutuan dagang yang merupakan gabungan para pengusaha London atau biasa disebut dengan East Indian Company. Nah, barulah pada tahun 1600 East Indian Company ini memperoleh hak khusus atau hak istimewa dari Ratu Elizabeth I untuk menangani perdagangan di Asia. 2 tahun setelah mendapatkan hak khusus untuk menangani perdagangan di Asia oleh Ratu Elizabeth I, tepatnya pada tahun 1602, rombongan dari Inggris ini kemudian tiba kembali di Aceh serta Banten. Rombongan ini dipimpin oleh Sir James Lancaster. Kemudian, ekspedisi dagang Inggris selanjutnya dilaksanakan tahun 1604 di bawah pimpinan Sir Henry Middleton. Armada ini berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Namun, kedatangannya mendapat perlawanan dari Belanda. Akibat insiden ini, sejak tahun 1620-an, Inggris memilih menarik diri dari Indonesia dan mengalihkan perdagangannya ke wilayah Asia lainnya, seperti India dan Tiongkok. Oke guys, sampai di sini aja materi untuk pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dan menyimak sampai selesai. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe.